Lihat ini. Nabi betul-betul nyatakan ini. Sungguh saya betul-betul cinta kepada kamu, wahai Mu'ad. Fala tansa. Karena itu, wahai Mu'ad, jangan kamu lupa. Ini nasihat untuk orang yang dicintai betul. Jangan kamu lupa. Antakula. Untuk mengatakan. Dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Jangan sekali-sekali kamu lupa. Untuk kamu baca. Kamu ucapkan. Di akhir setiap salat. Doa Allahumma ya Allah. A'inni. Tolong saya Allah. Bantu saya Allah. Ala dzikrika. Untuk mengingat engkau. Wa syukrika. Untuk bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik. Dan untuk menjadikan ibadah saya semakin baik kepadamu. Inti doa ini adalah doa permintaan tolong kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Ta'ammaltu anfa'ad du'a." Saya menelaah mana doa yang paling bermanfaat. Fa idza huwa su'alul auni ala mardatihi. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah permintaan bantuan terhadap perkara yang Allah ridai. Jadi bukan permintaannya langsung itu. Permintaan bantuan kepada Allah terhadap apa yang Allah ridai. Sebab itu langsung terwujud itu. Sebab dibantu masih terwujud. Ini. Kemudian kata beliau, "Tsumma ra'aitu fil Fatihah, tsumma ra'aituhu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kemudian ternyata doa yang paling bermanfaat ini saya dapati dalam suratul Fatihah. Pada ayat Allah, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Bukankah ini ridhonya Allah? Wa iyyaka nasta'in. Ini doa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaksanaan ibadah. Karena itu betul-betul ikhwah, ada penghambaan khusus ketika membaca ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Ma ba'd. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, lawan dari yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari penghambaan kepada Allah. Berpaling untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Sehingga tak ada ibadah dan tak ada isti'anah. Ibadah tidak, isti'anah tidak. Iya. Tidak ada isti'anah kepada Allah ya. Kalau isti'anah kepada makhluk, iya. Kalau ibadah kepada selain Allah, oh, jagoan. Kelompok yang kedua ini. Kalaupun dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karena keinginan-keinginan pribadinya. Iya. Kalau ada keinginan-keinginan pribadinya ya. Bukan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mewujudkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa jemaah? Yang meminta Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah itu di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan di bumi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir dan kafir seluruhnya meminta. Hanya dia dikatakan tidak beristianah kepada Allah sebab tidak murni istianahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta kepada Allah, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah meminta kepada Allah. Musuh-musuhnya meminta kepada Allah. Jawabannya Allah balas. Wali-walinya meminta, Allah kasih. Musuh-musuhnya meminta, dikasih juga. Sama
Sampai-sampai iblis, makhluk Allah yang Allah paling benci, minta kepada Allah, dikasih. Ya kan, disebutkan dalam Al-Quran, minta ya Allah, beri tangguh ya Allah. Ketika sudah dinyatakan sesat, minta diberi tangguh, dikasih. Apa permintaannya iblis? Tapi kata Rabbi, wahai Rabbku. Iblis masih mengakui ya Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ya hanya dia yang menentukan segalanya. Makanya iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi. Karena itu jamaah, ketika orang meminta dan doanya diterima, itu belum tentu wali Allah. Belum tentu wali Allah, itu bukan jaminan. Iya, sehingga jangan berpikiran dia meminta kepada Allah, berusaha, iya, usaha supaya sukses dalam berdagang, supaya bagus, supaya berhasil ininya dan lainnya, supaya tinggi pangkatnya, minta kepada Allah, iya, betul-betul minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beri, langsung dia menganggap sudah baik saya di sisi Allah ini. Oh, bukan ukuran kebaikan. Bukan ukuran kebaikan. Iya. Belum tentu Allah muliakan. Kenapa jamaah? Karena kadang pemberian itu diberikan kepada musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul Rabb-nya mereka. Iya. Kalau yang bisa sadar dengan hal ini. Yang tidak bisa sadar berarti istidraj, perlalaian sudah. Allah beri supaya betul-betul tidak ada hujjah lagi mengatakan tidak adil. Supaya jadi hujjah kalau Allah memberi dia dengan permintaan duniawiya yang dengannya hidup jasadnya. Masa Allah tidak memberi dia kalau dia meminta sesuatu kenikmatan yang terbesar yang dengannya hidup rohaninya? Yang menunjukkan bahwa ketika iblis tidak taat karena memang dia tidak ingin ketaatan, dia tidak meminta kepada Allah sesuatu yang dengannya terhapus dosanya misalnya. Beda Nabi Adam alaihissalam ketika bersalah. Habis bersalah Nabi Adam apa? Taubat. Karena itu kalau yang bersalah tidak bertaubat, pengikutnya iblis itu. Bersalah kemudian bertaubat, itu anak cucunya Nabi Adam itu. Baik, jelas ikhwah. Istidraj sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital 'abda a'tahu Allah." Iya. "Idza ra'aital 'abda a'tahu Allah 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa inna ma huwa istidraj." Jika kamu melihat seorang hamba, Allah beri dunia. Allah beri dunia. Padahal dia berada di atas maksiat, tapi Allah terus berikan apa yang dia cintai. Maka ketahuilah pemberian itu adalah istidraj, perlalaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan perolehkan mereka dari arah yang tidak disangka. Karena itu lihatlah pemberian Allah. Kapan pemberian itu semakin menambah ketaatan kita, maka berarti kebaikan itu. Sebab itulah kesyukuran. Dan kapan pemberian itu semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini ngeri jamaah, istidraj, khawatir. Tabiat ini yang saya katakan tadi, tabiat manusia menganggap bahwa ketika Allah sudah beri, dikabulkan doanya, dia minta dia supaya kelulusan pangkat, kenaikan pangkat, moga saya naik, ya. Langsung dia menganggap bahwa Allah telah memuliakan dia. Tabiat ini memang tabiat manusia yang merupakan tabiat yang salah, yang dibalas dengan tabiat yang lain yang merupakan lawannya. Apa itu? Ketika tidak naik, langsung dia berpikiran apa? Allah benci sama saya. Ketika naik langsung dia pastikan Allah jadikan dia naik, berarti Allah telah muliakan dia. Dan ketika tidak jadi naik pangkat misalnya, langsung dia beranggapan Allah benci kepada saya ini. Allah tidak muliakan saya. Allah hinakan saya.
Ini dua tabiat yang batil. Dua tabiat yang batil ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Fajr 15:17. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah, sekali-sekali jangan seperti itu. Apa itu yang tidak boleh? Sekali-sekali jangan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, adapun manusia, jika Allah Subhanahu wa taala bala, Allah bilang ini bala. Tapi lihat apa kata manusia? Allah bala dia. Apa balanya? Fa akramahu. Allah muliakan dia. Mungkin kedudukannya di tengah masyarakat, Masya Allah, pangkatnya semakin tinggi. Iya. Nilai raportnya, nilai ijazahnya, Allah muliakan dia. Wa na'ama. Ini balanya. Na'ama, Allah berikan nikmat demi nikmat. Hartanya semakin bertambah, mobilnya semakin banyak, kebunnya berpenghasilan baik dan lain-lain. Allah na'ama. Apa kata manusia yang salah? Rabbi akraman. Iya. Sungguh Rabbku telah memuliakan saya. Kalla, kata Allah, jangan sekali-sekali begitu. Sebab ada pemberian istidraj. Allah katakan ini bala. Kalau bala, anggap sebagai bala. Bala ujian. Yang baik, yang selamat dari ujian. Kapan selamat? Ketika dia syukuri nikmat itu. Baru kebaikan itu ketika disyukuri. Adapun ketika diberi, iya, jangan langsung menganggapnya. Jadi dari sini jamaah, harta dunia itu betul-betul bukan ukuran. Baik tidaknya seseorang tinggi, tidaknya pangkatnya, bukan. Ukurannya adalah nilai kesyukuran yang dia mampu lakukan ketika mendapatkan hal itu. Itu baru bernilai. Kalau belum, masih merupakan bala. Adapun manusia yang salah, langsung menganggapnya kemuliaan. Dan disinilah arah perekonomian kita. Di sisi yang lain, adapun manusia, kata Allah, manusia yang salah ini, jika Allah bala dia, hanya balanya sekarang lain bentuknya. Faqadara alaihi rizqah. Allah batasi rezekinya. Kata rezeki dalam Quran didapatkan kepada Allah di sini mencakup segala pemberian Allah, harta, jasad, kesehatan, kedudukan, Allah batasi. Sehingga kurang sehat, sedikit hartanya, kedudukannya rendah misalnya, hanya apalah tukang beca, tukang batu atau apa. Allah batasi rezekinya. Allah bala dalam bentuk Allah batasi rezekinya. Maka apa kata manusia yang salah ini? Rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakanku. Padahal betapa banyak orang-orang yang mulia melalui pembatasan rezeki itu. Mulia dengan kesabarannya. Bala itu, kalau bala ya bala. Kapan merupakan kebaikan? Ketika dia bersabar. Sampai-sampai Allah Rasulullah mengatakan, ma'u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabar. Tidak ada pemberian Allah kepada siapapun juga, kepada hamba yang lebih baik, lebih luas dari kesabaran itu. Dan yang mengasahkan kesabaran. Berarti ketika dibatasi rezekinya, dibatasi ini dan itunya, kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan kesabaran. Tapi manusia yang salah langsung beranggapan, Rabbku, Tuhanku telah menghinakanku. Arah kehidupan kita pun di sini terlalu berlebihan dalam memerangi kemiskinan. Kalau miskin, definisi miskin jamaah, kalau kita lihat juga kemudian kita ukur dengan kedudukan kita, itu sebenarnya dalam waktu setahun bisa dituntaskan namanya kemiskinan di Indonesia. Fasilitas terlalu luar biasa. Orang-orang yang dianggap miskin juga banyak-banyak berkecukupan. Orang-orang yang dianggap miskin itu banyak-banyak berkecukupan. Bahkan karena gajinya pegawai. Hanya teranggap miskin karena belum ada pekerjaan tetap misalnya.
Pokoknya hanya sekedar tukang batu, hanya sekedar penjual sayur. Padahal pegawai yang baru kaya. Penjual sayur keluar pagi, pulang sebelum zuhur, sekitar jam 10 bahkan. Berapa per hari? 20 sampai 30. 10 hari? 1 bulan? Hanya dalam waktu beberapa jam. Ini jemaah. Kalau manusia terlalu berlebihan. Iya. Perangi kemiskinan. Perangi kebodohan. Kemiskinan jasad yang diperangi dan diprioritaskan. Sebab demikianlah kemampuan berfikirnya orang-orang yang hanya mengambil bahagiannya binatang dari tubuhnya. Lihat, kita punya unsur-unsur binatang, jemaah, sifat-sifat binatang. Tidak mampu memahami bahagian malaikat yang ada dalam tubuhnya. Kemiskinan rohani yang harus diperangi lebih pokok. Kebodohan terhadap akidah yang harus diperangi lebih pokok. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, man lahu naw'un ibadah, naw' ibadah bila isti'anah. Ada kelompok dia punya ibadah tapi tidak ada isti'anah. Kelompok ini terbagi dua. Yang pertama kelompok Qadariyah. Sebab Qadariyah beranggapan Qadariyah itu beribadah, bahkan hebat ibadahnya, lakukan perintah, lakukan ini haram, ini haram, lakukan. Tapi apa? Dia menganggap itu kemampuannya semata. Tidak ada takdir Allah di sini. Sehingga bagaimana mungkin dia mau meyakini bahwa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dia? Iyyaka na'budu ada, tapi tidak ada wa iyyaka nasta'in. Kerusakan pada iyyaka nasta'in itu akan berakibat juga pada iyyaka na'budu. Apa akibatnya? Kelompok Qadar ini akhirnya bisa menyembah dirinya. Walaupun asalnya dia mengatakan menyembah Allah, tapi akhirnya siapa yang besar? Dirinya yang dibesarkan, dirinya yang dimenangkan. Karena itulah Nabi SAW mengatakan majusinya umat ini adalah Qadariyah. Iya. Sebagian warid dinukil oleh beberapa ulama. Majusinya umat ini adalah Qadariyah yang mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab Qadariyah menganggap bukan Allah menciptakan dirinya, dia menciptakan dirinya, dirinya menciptakan dirinya. Maka ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada mungkin dia beristi'anah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, kelompok yang punya ibadah, punya ritual harian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat kurang, rendah betul ketawakalannya, isti'anahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana rendah ketawakalan dan isti'anahnya? Kata beliau, hatinya tidak punya keluasan untuk mengambil sebab dalam takdir. Ibadah saja. Ibadah. Adapun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dia rendah di dalamnya. Dalam arti ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa rezekinya misalnya, kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak usah cari rezeki. Sehingga bagaimana mungkin bisa beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ibadah, keluar dakwah, padahal sementara tanam tomat diendrekan ini. Sementara tanam tomat atau lombok merah, apa bawang atau merah, ini tanaman rewel betul. Keluar, apa katanya? Tawakkal ala Allah. Justru tawakal seperti ini
Tidak seperti itu isti'anah kepada Allah. Isti'anah yang benar, yang merupakan isti'anahnya para nabi dan rasul adalah isti'anah yang dipenuhi dengan ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab yang syar'i dan nyata. Justru kapan kita semakin hebat dalam melakukan sebab, kemudian bersamaan dengan itu kita tidak sandarkan kepada diri kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kehebatan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau tidak melakukan upaya apa-apa, kemudian bersandar kepada Allah. Itu rendah itu nilainya, bahkan tidak berarti. Ini jemaah. Kelompok yang keempat. Kelompok yang menyaksikan, ini beristianah dia, tapi ibadah hendak. Kelompok ini dia menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemberi manfaat. Bahaya tangan dia, kita mau lepas dari bahaya hanya dia. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tetapi kelompok ini tidak mengetahui apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Sehingga dia bertawakal kepada Allah, betul-betul menempuh sebab dan menyerahkan hanya kepada Allah. Tetapi semata-mata untuk keperluan syahwatnya, bukan untuk hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Rusak wa iyyaka na'budu. Banyaknya yang seperti ini, masyarakat awam banyak kena ini. Usaha. Tak bisa kamu makan kalau nak kerja. Kerja terus. Betul-betul minta kepada Allah. Ketika dia sudah berhasil, betul-betul baik Allah. Ketika tidak berhasil, betul-betul rezeki di tangan Allah itu. Sering kita dengar itu ucapan sopir-sopir. Saya biar capek-capek buru-buru penumpang, tetap juga begini. Kadang juga saya tidak buru-buru, ternyata lebih banyak. Yang betul-betul Allah berserah hanya kepada Allah. Tadi apa? Semata-mata berserahnya kepada Allah dalam rangka apa? Cari itunya, bukan dalam rangka mencari apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, yang dengannya kemuliaan kita yaitu ibadah. Karena itu ketika azan diajak priority. Orang sudah khutbah masih ribut-ribut di luar. Sama orang-orang yang ingin jadi penguasa, ingin jadi ini, pokoknya bersemangat besar. Ada biasa training kan? Training orang mau jadi apalah, macam-macam. Semua nilai training itu, semua yang berhasil dalam trainingnya dan betul-betul mampu mewujudkan, berhasil dia dalam usahanya, mulai training itu. Kandungan training itu apa? Targetnya ke sini. Kuatkan semangat. Kuatkan betul, jangan putus asa, ini terus. Tempuh sebab-sebab nilainya. Yang terbaik dari seluruhnya yang menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun masih nol jika dibandingkan dengan iyyaka na'budu. Jadi sehingga betul-betul dia bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Kita usaha, serahkan hanya kepada Allah. Berusaha, serahkan hanya kepada Allah. Berhasil. Tapi dia tidak mampu mewujudkan nilai ini untuk beribadah. Harus ibadah. Apa yang Allah cintai, saya pelajari. Oh ini ya, saya yakini, saya amalkan, saya dakwahkan, bersabar di atasnya sampai saya mati. Dia tidak mampu itu. Kalau terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi punya nilai isti'anah, tapi ibadah la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, pembahasan selanjutnya perlu dipahami 4 pembahagian ini sebentar akan terulang dalam bentuk pemaparan yang lain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pembahasan selanjutnya, hamba tidak akan mungkin mampu mewujudkan iyyaka na'budu kecuali dengan mentahqiq, mewujudkan secara sempurna 2 pokok besar yang melandasi terwujudnya iyyaka na'budu. Yang pertama, mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, al-ikhlasu lil ma'bud. Fa hadha tahqiqu iyyaka na'budu. Yang bernama kemurnian ibadah ini betul-betul murni hanya kepada yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Tidak betul kita tengok yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian bersamaan dengan itu, dia tidak akan mengambil cara penghambaan menuju Allah, kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulnya. Ikut hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selain itu tidak. Siapapun yang mengatakannya, siapapun yang memutuskannya, keputusan tarjih ini atau tarjih itu terserah siapapun yang melakukannya, ditolak kalau bertentangan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang-orang dalam dua pokok ini terbagi menjadi 4 pula. Yang pertama, ahlul ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ah. Orang-orang yang ikhlas betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka lah ahlinya iyyaka na'budu sebenarnya. Sehingga amalan-amalan mereka betul-betul hanya kepada Allah. Perkataan-perkataan mereka hanya lillah. Mereka memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Muamalah mereka secara zahir dan batin betul-betul arahnya, targetnya adalah liwajhillah. Mereka tidak menginginkan dengan semua itu manusia. Tidak ada pembalasan kesyukuran dari manusia. Mereka tidak mengharapkan kehormatan dari mereka. Mereka tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kedudukan di hati, sekalipun di hati manusia. Bahkan mereka tidak takut terhadap celaan manusia. Yang penting tercapai target betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka menganggap manusia seperti kubur. Menganggap manusia seperti kubur, penghuni kubur. Tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki kematian, hidup, tidak pula hari berbangkit. Sehingga beramal karena maksud manusia, mengharapkan kemuliaannya, kedudukan di sisinya, mengharapkan mengharap kepada mereka kebaikan atau terhindar dari supaya mereka menghindarkan mereka dari bahaya. Ini adalah amalannya orang-orang yang betul-betul tidak mengetahui siapa itu manusia. Orang yang beramal seperti ini adalah orang yang betul-betul tidak tahu siapa itu manusia. Bahkan dia adalah manusia yang paling bodoh terhadap keadaan manusia dan sekaligus bodoh terhadap Rabb-Nya. Karena itulah kata beliau, siapa yang mengenal manusia, maka dia akan dudukkan manusia pada kedudukannya. Dan siapa yang mengenal Allah, pasti betul-betul dia akan murnikan amalannya, perkataannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia memberi, tidak memberi, cinta dan bencinya sekalipun betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa hal dalam perkara ini. Kelompok yang kedua, man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ah. Mereka yang tidak mempunyai keikhlasan dan tidak pula mutaba'ah, sehingga amalannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Maksudnya pun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh contohkan siapa? Seperti amalan orang-orang yang ria, sudah ria ingin dipuji dalam perkara yang Allah tidak syariatkan lagi. Masuk di dalamnya, berbangga-bangga dalam melakukan maulid. Saya paling banyak telurnya. Pohon pisang saya paling besar, paling banyak tusukan telur di situ. Masjid saya paling hebat, paling ramai ketika maulid. Ingin dipuji dalam perkara yang tidak disyariatkan lagi. Menghafal Barzanji, kitab sesat. Kitab penuh kesyirikan. Dengan maksud-maksud syirik lagi. Tidak akan perlombaan lagi supaya dapat juara dalam rangka membaca Barzanji. Ini ikhwah, kata beliau, ini adalah syirarul khalq, makhluk yang paling jahat. Makhluk yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Sebab tidak ibadah murni kepada Allah, dia tidak peroleh, tidak ada, dan tidak pula mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 188, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jangan sekali-sekali orang-orang yang bergembira
menyangka dengan apa yang dia datangkan. Dia datangkan berupa bid'ah, kesesatan, kesyirikan. Dia gembira dengan apa yang dia datangkan ini. Kemudian bersamaan dengan itu, sudah datangkan yang seperti ini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Senang lagi untuk dipuji. Jangan sekali-sekali dia menyangka. Allah ulangi lagi, fala tahsabannahum. Maka jangan sekali-sekali mereka menyangka akan selamat dari azab. Dan sungguh pasti untuk mereka azab yang sangat pedih. Kata beliau, wa hadha ad-darb yakthuru fi man inharafa min al-muntasibina ila al-ilmi wal-faqr wal-ibadah عن الصراط المستقيم فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع والإخلاص والعلم وهم أهل الغضب والضلال. Kelompok ini kata beliau banyak-banyak pada kalangan orang-orang yang menyelisihi jalan yang lurus. Dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang yang teranggap sebagai orang-orang berilmu, orang-orang yang betul-betul fakir, menampakkan dirinya betul-betul rendah di hadapan Allah, menampakkan dirinya ahli ibadah, tapi ternyata bersamaan dengan itu ibadahnya keluar dari tuntunan Nabi, dan bersamaan dengan itu dia mengharapkan pujian dari manusia. Ini adalah ahlul ghadab dan sekaligus ahlul dalal. Khusus terhadap ini jamaah, kadang melihat ada orang terlalu jadi dia nampakkan dirinya sepertinya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu. Hati-hati. Kalau apa yang nampak tidak seperti apa yang ada dalam hati, berarti dia telah berdusta di hadapan manusia. Dan penampakan seperti ini tidak mungkin lepas dari riya. Ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam mensyarah kitab mensyarah hadis Maji'bani Ja'ian, tentang perbandingan dunia, tentang perbandingan dua ekor serigala yang menghancurkan ternak-ternak yang berada dalam kandang, yang mana serigalanya keduanya dalam keadaan lapar. Kemudian bersamaan dengan itu pasti hancur serigala ini, binasa. Tapi kata beliau Nabi SAW, kehancuran agama seseorang tetap pasti akan lebih hancur jika dibandingkan dengan keinginan seseorang terhadap dunia dan syaraf. Hirs alal mal was syaraf. Waliyadzubillah. Baik, kelompok yang ketiga, orang yang ikhlas dalam amalannya tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti apa kata beliau? Kajuhalil ubad, seperti orang-orang bodohnya ahli ibadah yang menyandarkan dirinya ila tariqiz zuhdi wal faqr, menyandarkan dirinya sebagai ahli zuhud, ahli faqr. Ini banyak dari kalangan tasawuf. Kalian terlihat keikhlasannya, atau dalam dakwah masya Allah ikhlasnya betul-betul nampak, tidak bisa dipungkiri keikhlasan, betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi ketika ditanya mana tuntunan Nabi SAW cara seperti itu, mana tidak ada. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapapun yang melakukan perkara baru dalam urusan agama kami pasti tertolak. Dan ayat Al-Quran sangat banyak mencela kelompok ini. Baik, yang keempat, orang-orang yang amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia salat tapi riya. Dakwah tauhid misalnya, dia sudah benar dakwanya dakwah tauhid, tapi dia masuk untuk dipuji semata. Berdakwah di jalan Allah bagus, penyampaiannya benar, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kelompok misalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah penegak-penegaknya wanita. Ayat yang dipakai benar. Kalau begitu saya yang harus kamu pilih, sebab saya lelaki. Jangan pilih yang wanita. Benar, tapi dimaksudkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 4 hal. Lihat diri kita berada di mana dari 2 pembahagian kelompok ini. Kelompok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4 pembagiannya. Apakah ibadah kita betul-betul harus hanya kepada Allah seluruhnya, sebagiannya?
Iya. Pertolongan kita betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah, apakah betul-betul telah ikhlas? Mencontoh hanya kepada Rasulullah SAW atau tidak? Semua ini jamaah betul-betul terfokus. Kita tidak bisa wujudkan, lakukan. Iya, secara sempurna kecuali dengan ilmu. Gimana kita beribadah, beristianah kalau tidak berilmu? Tidak mengetahui apa itu ibadah, tidak mengetahui apa lawan-lawan ibadah, hal-hal apa yang menghancurkannya. Iya, gimana ikhlas, gimana mencontoh Nabi SAW kalau tidak diilmui? Kalau mengilmuinya atau membaca hadis-hadis yang tidak bisa bertanggungjawabkan, ini bersumber dari Nabi atau tidak? Jangankan kita jemaah, para sahabat ini sepeninggal Nabi SAW sudah mulai memperjelas. Kamu dengar langsung dari Nabi atau tidak? Sekarang orang sekedar, oh buku ini buku yang mahir dalam kelompoknya sudah. Harus memegang prinsip, harus betul-betul diperjelas. Iya, karena itulah para ulama. Iya, bagaimana ulama yang betul-betul berada dalam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka memuliakan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, imam-imam kaum muslimin lainnya. Kemudian bersama dia itu tetap masih mereka teliti kitabnya, sahih atau tidak? Ini benar atau tidak? Sahih atau tidak? Ini. Dan ini tidak mengurangi penghormatan kita kepada para ulama. Sebab banyak sisi jamaah. Di antaranya, kadang mereka menyebutkan hadis itu dengan maksud apa? Sekedar istishhad. Sudah ada hadis sahih yang banyak mereka sebutkan, kemudian disebutkan hadis yang lemah itu. Tapi orang-orang yang berpenyakit, pokoknya hadis. Hadis Nabi tertulis di bawahnya al-hadis lagi. Itu lebih ditahu lagi itu dari mana? Ditulis rawahu Tirmidzi saja belum tentu benar dari Nabi SAW. Harus diteliti sanadnya. Harus dikembalikan dulu, cari dulu. Ada tidak pada kitabnya Imam Tirmidzi? Sebab sekarang orang lalu Tirmidzi sementara bukan pada Imam Tirmidzi. Kalaupun ada, lihat sanadnya. Dipertanggungjawabkan bisa kepada Nabi SAW atau tidak? Kalau benar, lihat hukum ini mansukh atau tidak. Lihat hadis yang lainnya. Betul, pakai sumber dari Nabi SAW. Sami'na wa ta'ana. Tinggalkan siapapun yang menyelisihinya, ambil itu saja. Ini berarti beribadah karena Allah, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini baru pengikut Muhammad SAW. Pengikutnya Muhammad SAW. Sebab mengambil hanya apa yang bersumber dari beliau SAW secara ilmu, keyakinan, keamanan, dakwah dan kesabaran di atasnya. Baik. Pembahasan selanjutnya masih dalam pembahasan iyyaka na'budu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun. Thumma ahlu maqami iyyaka na'budu lahum fi afdalil ibadati wa anfa'iha wa ahaqqiha bil itari wat takhsisi arba'u turuq fahum fi dhalika arba'atu asnaf. Kemudian kata beliau, orang yang berada dalam kedudukan iyyaka na'budu ini, dalam pembahasan ibadah mana yang paling afdal, ibadah apa yang paling bermanfaat, itu terbagi menjadi 4 bahagian. Jadi seluruhnya sudah mau beribadah sudah. Hanya dalam perkara mana yang lebih afdal, dalam menentukan mana lebih afdal, ibadah yang paling bermanfaat, maka mereka menjadi 4 bahagian. Kelompok pertama, indahum anfa'ul ibadati afdaluha wa afdaluha asyaqquha 'alan nufusi wa as'abuha. Tapi kan pembahasan ini agak rumit. Sebab baru. Kelompok yang pertama, menurut mereka
ibadah yang paling bermanfaat, ibadah yang paling afdal adalah yang paling berat dilakukan oleh jiwa. Ketika berat dia mampu lakukan, yang paling sulit. Yang pertama, pendalilannya diantaranya pembalasan itu disesuaikan dengan ala qadri masyaqqah, disesuaikan dengan beratnya penderitaan dia, susahnya ibadah itu bagi dia. Pendalilan lain mereka mengatakan ketika semakin berat dan dia semakin mampu mewujudkannya walaupun berat, maka ini lebih jauh dari hawa dan inilah hakikat penghambaan. Ada juga dalil hanya hadis, tapi hadis ini la aslahu, afdalul a'mal ahmazuha. Amalan yang paling afdal katanya adalah amalan yang paling berat, paling sulit. Mereka juga berdalil tegaknya jiwa itu hanya dengan ini. Bagaimana dia melakukan yang terberat? Karena tabiat kemalasan, mengenteng-entengkan, ini adalah tabiatnya jiwa. Ketika jiwa dilatih untuk ini, maka hilang hal itu. Kali itu katanya, ibadah yang terafdal adalah yang terberat. Kelompok yang kedua mengatakan, afdalul ibadat at-tajarrud waz-zuhdu fid dunya wat-taqallul minha ghayat al-imkan wal-iftirahu al-ihtimam biha wa adam al-iktifari bi kulli ma huwa minha. Kelompok yang kedua, ibadah yang paling afdal adalah at-tajarrud, berlepas, zuhud terhadap dunia. Pokoknya sedikit, paling sedikit terhadap dunia. Upayakan sebisa mungkin, semakin sedikit, jauh dari dunia. Tidak memberikan perhatian terhadapnya. Sebisa mungkin jangan perbanyak. Kelompok ini terbagi dua. Ada kelompok awam dan ada kelompok khusus. Awamnya kelompok ini, mereka menyangka bahwa inilah maksud itu. Yang penting jauh dari dunia, itu maksud sudah. Akhirnya dia terus begitu mengajak manusia kepadanya, dan dia mengatakan ini adalah afdal, seafdal derajat ilmu dan ibadah. Mereka menganggap zuhud terhadap dunia adalah puncak segala penghambaan. Ini awamnya. Pokoknya zuhud terhadap dunia yang menjadi titik perhatian. Kalau orang khususnya ini masih lebih mending. Orang khususnya sebab lebih baik. Khususnya mereka melihat bahwa zuhud terhadap dunia itu maksudan li ghairihi. Kita lakukan untuk mendapatkan yang lainnya. Apa yang dimaksudkan? Katanya maksud pokok adalah bagaimana hati ini betul-betul ukuf, berkhianat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana himmah tetap terkumpul, betul-betul hatinya betul-betul terfokus hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, sibuk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga jangan sibuk dengan dunia, sebab itu akan menghalangi. Jadi zuhud terhadap dunia dengan maksud itu,
Kalau awamnya pokoknya zuhud terhadap dunia. Baik, sehingga mereka menganggap bahwa ibadah yang paling afdal adalah fil jam'iyyati 'ala Allah. Ini kata al-jam'iyah. Jadi ibadah yang paling afdal adalah fil jam'iyyah 'ala Allah. Iya, ini maksudnya ini, walaupun istilahnya mungkin ya, maksudnya di sini fil jam'iyyah 'ala Allah. Ketika misalnya seseorang melakukan salat, iya, ketika dia mampu merasakan dekat kepada Allah, tertahan cinta kepada Allah, itu dirasakan berada dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asal makna jam'iyah menyatu. Iya. Tapi maksudnya itu. Jadi ketika dia berzikir dia rasakan dekat kepada Allah, salat dekat kepada Allah. Iya. Terus berzikir hati dan lisannya. Ini betul-betul hati dan lisannya berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh diri dari segala yang bisa memisahkan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kelompok ini. Kemudian yang khusus ini terbagi dua lagi. Siapa yang khusus ini? Yang khusus ini telah mampu jauh dari dunia, merendah, betul-betul menganggap dunia itu rendah. Iya, tidak pengaruh dengan dunia, dan betul-betul dia merasakan bagaimana ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zikirnya ininya. Dia terbagi dua lagi. Yang pertama orang arifnya, yang kedua orang bodohnya. Yang arif di antara mereka adalah jika datang perintah dan larangan, segera dia menuju perintah itu, tinggalkan larangan. Iya. Walaupun misalnya ketika dia melakukan perintah itu, buyar konsentrasinya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Paham ini maksudnya? Saya kasih contoh ya. Dia sementara